Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kembali kita berada di dalam ibadah online bersama-sama ataupun kita beribadah di dalam keluarga kita masing-masing. Saudaraku yang dikasih Tuhan, masih dalam rangkaian bulan kepemimpinan, pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu ya Tuhan bebaskanlah kami. Melaluinya kita akan diajar bersama-sama bagaimana kita sebagai seorang pemimpin ketika kita berada di tengah-tengah kondisi yang serba tidak pasti, kondisi yang membuat kita menderita, apa yang kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 berkata demikian. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Marilah kita berseru kepada Tuhan seperti pemazmur ini di tengah-tengah kesulitan penderitaan yang kita alami. Biarlah ibadah hari ini sebagai ungkapan seruan kita kepada Tuhan bahwa kita terus berharap bersandar kepada Tuhan di dalam kondisi apapun. Marilah kita menaikkan satu pujian bagi kemuliaan Tuhan.
Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam ibadah kita, marilah kita tunduk kepala, kita mengakui segala salah dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, di tengah kondisi hidup yang serba tidak pasti ini, di tengah kesulitan yang kami hadapi saat ini Tuhan, seringkali kami sebagai pemimpin, baik pemimpin di gereja atau jemaat-Mu, pemimpin di dalam keluarga, pemimpin di tempat kerja, atau pemimpin dimanapun kami berada ya Tuhan. Seringkali peran dan kehadiran kami tidak membawa pengharapan bagi orang-orang yang kami pimpin. Ataupun seringkali kami mudah menyerah ketika kesulitan menghimpit hidup kami. Bukannya kami bergantung atau menggantungkan hidup kami kepada Tuhan. Dengan kami berseru minta tolong kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Atau juga Tuhan, seringkali kami hanya mau datang kepadamu pada saat hanya kami butuh Tuhan. Tetapi pada saat kondisi hidup kami aman-aman, bebas dari kesulitan, seringkali kami lupa kepada Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami menjadi pemimpin yang seringkali hidup kami tidak berjuang untuk orang-orang yang kami pimpin. Karena kami sendiri sebagai pemimpin, kami mudah menyerah dengan keadaan yang kami hadapi. Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakui salah dan dosa-dosa kami. Amin. Bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita semuanya yang saya bacakan dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita tunduk kepala, kita memohon pertolongan Tuhan untuk kita bisa memahami dan melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar kembali firman-Mu. Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang mengurapi kami dengan kuasa-Mu, agar kami dimampukan untuk bisa memahami firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Mazmur
pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berbaringlah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Tirilah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara yang tidak hanya mendengar dan membaca, tetapi yang juga melakukannya di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Thomas Schaeffer. Dia adalah seorang menteri keuangan di negara bagian Hesse, Jerman. Schaeffer menjabat sebagai kepala keuangan, mungkin sebutan lain dari menteri keuangan, di kota Hesse selama 10 tahun. Rekan kerjanya berkata bahwa Thomas Schaeffer adalah seorang pekerja keras. Terlebih sejak adanya wabah COVID-19 ini, saudaraku, Thomas Schaeffer bekerja semakin keras untuk membantu perusahaan-perusahaan serta para pekerja agar tidak terdampak
parah dari krisis akibat pandemi wabah corona. Jadi boleh dikatakan Thomas Schieffer ini itu seperti seorang pahlawan untuk menyelamatkan negara bagian Hesse ini dari dampak pandemi COVID-19 ini, saudaraku. Jadi Thomas Schieffer ini orang yang begitu luar biasa. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020. Jadi awal menyebarnya pandemi COVID-19 ini. Pada hari Sabtu itu saudara, Thomas Schieffer ditemukan mayatnya di dekat rel kereta api. Dalam kondisi dia mati karena bunuh diri. Dia meninggalkan seorang istri dan kedua anaknya. Mengapa saudaraku? Orang sekelas Thomas Schieffer ini, orang yang pandai, orang yang penting saudaraku, pejuang untuk negara bagian Hesse di Jerman ini, untuk mengatasi dampak dari pandemi virus corona agar tidak terjadi krisis keuangan, itu bisa bunuh diri. Pemimpin negara bagian Hesse yang bernama Volker Bofer mengatakan bahwa anak buahnya ini bunuh diri karena dipicu kekhawatiran yang sangat dalam mengenai dampak krisis keuangan yang diakibatkan virus corona. Saudaraku, kisah tragis Thomas Schieffer ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa tekanan hidup karena dampak corona ini tidak hanya dirasakan oleh orang-orang kecil, oleh rakyat kecil, tetapi juga dirasakan oleh orang-orang yang besar, termasuk orang sekelas Thomas Schieffer, seorang pemimpin dalam hal keuangan. Menurut saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, justru pada kondisi wabah corona saat ini, saudaraku, tekanan yang lebih besar justru dihadapi oleh para pemimpin, saudaraku. Dan dalam kondisi yang serba sulit yang seperti inilah, saudaraku, justru peran kepemimpinan dari seorang pemimpin itu sedang diuji. Apakah akan menjadi pemimpin yang mudah menyerah, atau akan menjadi seorang pemimpin yang pantang menyerah? Tentunya saudaraku, sebagai pemimpin Kristen kita harus menjadi pemimpin yang pantang menyerah. Bukan pemimpin yang mudah menyerah. Apalagi kita sudah belum berbuat apa-apa, kita sudah menyerah, saudaraku. Tentunya kita tidak ingin menjadi seorang pemimpin yang seperti itu, saudaraku. Bagaimana supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin Kristen yang tidak menyerah, walaupun kita diperhadapkan dengan kondisi yang tidak mudah seperti saat ini? Mari kita belajar dari seorang pemimpin besar bangsa Israel, yaitu Raja Daud, yang menuliskan Mazmur 25 yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, Mazmur 25 ini ditulis oleh Raja Daud ketika Daud menghadapi kesesakan, kesulitan, karena disebabkan oleh musuh-musuhnya. Ada yang mencoba menjelaskan yang dimaksud musuh-musuh di sini adalah anaknya sendiri, Absalom, dan pengikutnya yang berusaha membunuh ayahnya Daud dan ingin merebut takhta kerajaannya. Saudaraku dikasihi Tuhan, karena musuh-musuhnya itulah Daud mengalami kondisi yang tidak mudah.
Dan Daud menggambarkan kondisinya itu di ayat yang ke-16, saudara. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Sebatang kara itu artinya tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Daud menggambarkan dirinya seperti itu, saudaraku. Dan juga ayat 17 dia menggambarkan kondisi hidupnya, hatiku yang sesak. Keluarkanlah aku dari kesulitanku. Saya pernah menjumpai orang yang sesak. Karena saking beratnya beban hidup yang dihadapi. Sampai nangis pun tidak keluar air mata, saudara. Karena saking beratnya masalahnya. Itulah gambaran kondisi Daud, saudaraku. Hatinya sesak. Karena saking beratnya persoalan menerpa hidupnya. Saking banyaknya musuh-musuh yang ingin menjatuhkan kerajaannya. Yang ingin merebut kepemimpinannya itu sebagai seorang raja. Dan sebenarnya dengan kondisi yang seperti itu, saudaraku, ada alasan yang kuat bagi Daud untuk bunuh diri, untuk mengakhiri hidupnya, atau sebaliknya dia mencari keselamatan untuk dirinya sendiri. Tetapi yang menarik, saudara, Daud tidak lakukan itu. Daud tidak bunuh diri, Daud juga tidak mencari keselamatan untuk dirinya sendiri, saudaraku. Justru sebaliknya, Daud masih tetap bertahan. Berperan sebagai seorang pemimpin yang tidak mudah menyerah. Pemimpin yang masih peduli kepada keselamatan bangsanya. Karena itulah seruan Daud kepada Tuhan. Bukan seruan untuk dirinya sendiri. Tetapi seruan untuk bangsa Israel. Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-22 tadi, saudaraku. Di sana dikatakan, ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Perhatikan, kata bebaskanlah orang Israel. Daud tidak berkata, bebaskanlah aku dari kesesakan. Daud tidak berkata, saudaraku, selamatkanlah aku dari kesesakan ini. Tidak, saudara. Tetapi Daud berseru kepada Tuhan, bebaskanlah orang Israel. Siapa itu orang Israel? Bangsa yang dia pimpin. Rakyat yang dia pimpin, saudara. Disinilah, saudaraku dikasih Tuhan, kualitas kepemimpinan Daud ini benar-benar nampak sebagai pemimpin yang benar-benar berperan sebagai seorang pemimpin. Yaitu pemimpin yang tidak mencari keselamatan dirinya sendiri. Di tengah kesulitan yang dihadapi. Tetapi pemimpin yang tetap memikirkan dan berjuang untuk keselamatan bangsa Israel yang dia pimpin. Apa yang menyebabkan Daud menjadi seorang pemimpin yang tidak mementingkan dirinya sendiri? Menjadi pemimpin yang berseru kepada Allah agar membebaskan bangsa yang dia pimpin. Karena Daud mengangkat jiwanya kepada Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan demikian. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Ayat yang kedua, Allahku, kepadamu aku percaya. Saudara, dua ayat ini itu ditulis dalam kalimat berbentuk imperfect dan perfect dalam bahasa Yunaninya. Yang artinya yang ditekankan adalah ketika Daud itu mengangkat jiwanya, ketika Daud itu menaruh percaya, aku percaya kepada Allah, itu dilakukan terus-menerus, saudaraku. Dilakukan berkesinambungan, kontinu, dan tetap.
Jadi Daud ini saudaraku, dia tidak hanya mengangkat jiwanya kepada Tuhan pada waktu kepepet atau temporal. Tempo-tempo berseru, tempo-tempo tidak. Daud juga tidak menaruh percayanya kepada Tuhan. Itu juga bukan menaruh percaya dalam kondisi ketika dia kepepet, terjepit, kesulitan baru percaya pada Tuhan. Tidak. Tetapi sebelum dia kondisi yang terjepit, Daud itu tetap selalu menaruh percaya kepada Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mengangkat jiwa itu diterjemahkan dengan kupanjatkan doa kepada Tuhan. Kalau kita tidak punya relasi yang dekat dengan Tuhan, pada kondisi hidup kita yang sangat terjepit, kita akan sulit berseru seperti Daud. Bebaskanlah bangsaku dari kesesakan ini. Saudaraku, ketika Raja Saul dalam kondisi yang sangat terjepit oleh karena pasukan bangsa Filistin itu telah mengepung atau mengalahkan pasukannya Raja Saul, saudaraku. Apa yang dilakukan oleh Saul ketika dalam kondisi yang sangat terjepit itu, saudaraku? Saul bukan berseru kepada Tuhan, bebaskanlah bangsa Israel. Saul bukan berdoa minta pertolongan Tuhan. Tidak sama sekali, saudaraku. Tetapi sebaliknya Saul memberitakan pasukannya, panggil dukun wanita di Endor. Kenapa Saul tidak berseru pada Tuhan? Karena Saul tidak pernah mengangkat jiwanya kepada Tuhan. Saul tidak pernah punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Tidak demikian dengan Raja Daud, saudaraku. Daud tidak berseru kepada dukun di Endor. Daud juga tidak berseru kepada anak-anaknya. Daud juga tidak berseru kepada orang-orang pintar di lingkungan istananya. Daud tidak berseru kepada ilah-ilah lain. Daud tidak berseru kepada orang-orang yang dia anggap hebat. Tidak, saudaraku. Tetapi Daud berseru kepada Allah. Saudaraku, bukankah kita ini seringkali seperti Saul daripada seperti Daud? Ketika pertolongan Tuhan tak kunjung datang, kita seringkali mencari jalan pintas seperti Saul. Kita tidak konsisten lagi untuk tetap berseru, berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Walaupun firman Tuhan sudah memberikan contoh konkret, saudaraku, bahwa orang yang tidak mengangkat jiwanya kepada Tuhan dan akhirnya tidak bisa berseru kepada Tuhan, saudaraku, itu akibatnya adalah sebuah kehancuran. Itulah yang dialami oleh Saul. Tapi walaupun kita sudah tahu contoh konkretnya, tetapi seringkali kita mengulang-ulangi apa yang dilakukan oleh Saul itu. Pada saat kita dalam kondisi terjepit, kita bukannya berseru kepada Allah, kita berseru kepada ilah-ilah lain. Kita berseru mencari pertolongan yang lain selain Allah. Saya jamin hidupmu tidak akan semakin baik, saudara. Tapi justru sebaliknya akan semakin buruk. Di tengah kondisi COVID-19 ini, saudaraku, apakah sebagai seorang pemimpin, kita banyak waktu untuk mengangkat jiwa kita, untuk mendoakan orang-orang yang kita pimpin, untuk mendoakan keselamatan mereka, untuk mendoakan kondisi mereka yang mungkin dalam kesesakan oleh karena dampak dari COVID-19 ini. Atau justru sebagai seorang pemimpin, dalam kondisi yang seperti ini kita justru mencari keselamatan, keamanan untuk diri kita sendiri. Kita masa bodoh dengan orang yang kita pimpin. Yang penting aku selamat. Kita doakan supaya kita menjadi pemimpin-pemimpin yang benar-benar berjuang untuk orang-orang yang kita pimpin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak mudah kita menjadi pemimpin
pada kondisi wabah corona saat ini. Termasuk tidak mudah juga kita menjadi pemimpin di jemaat, pemimpin di keluarga kita, atau pemimpin dimanapun kita berada, termasuk kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Tapi marilah dengan kita belajar dari Raja Daud itu, di dalam kondisi yang menyesakan itu, kita menyadari bahwa sesulit apapun kesulitan yang kita hadapi sebagai seorang pemimpin, kita akan bisa menghadapinya kalau kita sering mengangkat jiwa kita kepada Tuhan. Kalau kita sering berseru kepada Tuhan. Dan kita tidak menoleh ke kiri atau ke kanan untuk mencari pertolongan lain. Selain kita mencari pertolongan kepada Tuhan. Karena hanya dengan kita mengangkat jiwa kita pada Tuhan, dengan kita berseru kepada Tuhan, kita akan menjadi pemimpin yang benar-benar peran dan kehadiran kita sebagai seorang pemimpin benar-benar dapat membebaskan, melegakan, memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang kita pimpin. Sudahkah hidupmu sebagai seorang pemimpin, kita sering mengangkat jiwa kita kepada Tuhan setiap saat dan setiap waktu? Tanpa itu, saudara, mustahil saudara bisa berseru, "Ya Allah, bebaskanlah kami." Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami supaya kami menjadi pemimpin yang tidak mudah putus asa dan pantang menyerah di tengah kesulitan yang kami hadapi saat ini, secara khusus karena adanya pandemi COVID-19 ini. Siapapun menjadi pemimpin dalam kondisi saat ini, Tuhan, bukan hal yang mudah. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin Kristen, hari ini kami diingatkan supaya kami belajar seperti Daud untuk selalu mengangkat jiwa kami, selalu datang kepada Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Karena hanya dengan itulah kami menjadi pemimpin yang benar-benar berpikir untuk kepentingan orang-orang yang kami pimpin, bukan hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Kami berdoa, Tuhan, untuk para pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin jemaat, pendeta, penatua, pemimpin lembaga-lembaga Kristen, pemimpin di sinode, Tuhan, supaya mereka menjadi pemimpin yang seringkali mengangkat jiwa mereka kepada Tuhan. Bukan menjadi pemimpin yang menganggap diri mereka pandai, punya banyak pengalaman, sehingga mereka mengabaikan relasi dengan Tuhan secara khusus. Tolonglah Bapa, agar para pemimpin-pemimpin Kristen itu adalah pemimpin yang sering atau punya waktu khusus untuk mengangkat jiwa di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemimpin bangsa negara kami Indonesia, untuk Presiden Jokowi, untuk Bapak Kiai Maruf, untuk para menteri, supaya mereka juga menjadi pemimpin-pemimpin yang terus berjuang tanpa menyerah untuk memikirkan keselamatan rakyat Indonesia
yang mereka pimpin Tuhan. Tidak mudah Tuhan menjadi presiden, pemimpin bangsa dalam kondisi saat ini Bapa. Tetapi biarlah para pemimpin-pemimpin kami ini adalah pemimpin-pemimpin yang memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemimpin di partai-partai politik Tuhan. Supaya mereka menjadi pemimpin yang benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat. Tidak hanya kepentingan sektoral, kepentingan golongan mereka, partai mereka semata. Tapi kepentingan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dihindarkanlah kami menjadi pemimpin yang hanya mencari-cari kesalahan lawan politik, tetapi kami tidak menyadari kesalahan diri kami sendiri. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia yang terkena dampak virus corona ini Tuhan. Mungkin ada yang di PHK, mungkin ada yang kesulitan, keuangan, ekonomi, dan kesulitan-kesulitan yang lain Bapak. Kiranya Tuhan yang mengangkat hidup mereka. Biar bantuan-bantuan yang diserahkan pemerintah itu dapat sampai ke mereka. Biarlah RT, RW Tuhan yang dipakai pemerintah untuk bisa mengkoordinir bantuan ini bisa bertanggung jawab Tuhan. Untuk berpikir untuk kepentingan warga yang dipimpinnya. Kami berdoa saudara kami yang sakit, untuk Pak Tori yang sakit kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada Pak Tori, Tuhan yang memberikan kekuatan, pengharapan dalam hidupnya, demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lainnya. Tuhan, masih banyak hal yang ingin kami doakan kepadamu Tuhan, tapi oleh karena waktu yang begitu singkat, tapi kami percaya Tuhan mengerti apa yang doa-doa yang belum sempat kami panjatkan pada kesempatan hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk nats persembahan pada ibadah ini diambilkan dari Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-7 yang bunyinya demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, mari bersama-sama kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kalau sampai saat ini Engkau sudah memberkati kami semua. Engkau memberkati dengan berkat jasmani dan terlebih lagi dengan berkat rohani. Tuhan, untuk selanjutnya kami masih mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan berkat Tuhan dalam hidup kami, hari lepas hari. Dan biarlah firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hanya mengandalkan Tuhan saja kami bisa diberkati oleh Tuhan. Tuhan, tolonglah kami yang penuh dengan kelemahan,
Biarlah kami bisa menekan ego kami, mengalahkan ego kami, tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi mau bersandar pada kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.